Saudara-saudara, hari ini kita memasuki minggu ke-5 Prapaskah. Kami menyambut Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam ibadah di hari ini. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Edi Rudolf Rade, STH, KMJ GPB Jemaat Tugu, Jakarta Utara. Kiranya ibadat kita di hari ini berkenan kepada Tuhan. Mari berdiri untuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kidung Jemaat nomor 6 bait 1 dan 2. Hai masyurkanlah.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ketika kami ada di hari ini, kepala kami tengadah kepadamu, tangan kami merapat di dada, hati kami penuh ucapan syukur. Sepanjang sepekan Engkau memelihara kami, menopang dan menolong kami dalam berbagai keadaan. Semangat dan kekuatan Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat teguh berdiri di tengah situasi saat ini. Namun terkadang kami menjadi umat-Mu yang egois. Kami bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan ketika kami menemui jalan buntu dalam penyelesaian masalah hidup. Kami menjadi umat-Mu yang sombong, mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam menentang badai kehidupan. Akhirnya kami jatuh dan terkapar hanyut dalam musim kehidupan yang membawa kami kepada keputusasaan dan kekecewaan. Ya Bapa, pandanglah kami yang berteduh di hadapan-Mu. Kami mohon. Ya Bapa, kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami memasuki dan menjalani hidup dalam pekan ini. Memaknai setiap peristiwa dalam iman dan pengharapan akan kasih sayang-Mu atas hidup kami. Terpujilah Engkau sekarang dan sepanjang masa. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, untuk pembacaan Alkitab dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam Kristus pengasih, di penghujung bulan anugerah Tuhan, bulan Februari ini, dalam syukur kami datang memohon Tuhan, tenangkan dan teduhkanlah batin kami, agar kami dapat mendengar suara Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami bersama baca dan renungkan. Dalam Kristus firman yang hidup itulah kami memohon. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 berkata, dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat, silakan duduk kembali. Persekutuan yang diberkati Tuhan, melalui tema khotbah di hari Minggu ini, antara kekinian dan keakanan, dalam terang nas Alkitab surat pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kita bersama diajak untuk merenungkan serta menghayati guna mengintrospeksi diri, mengevaluasi bagaimana sejauh perjalanan hidup ini kualitas pertumbuhan iman kita, bagaimana keberadaan spiritualitas kita dalam perjalanan ziarah kehidupan hingga pada akhir bulan Februari 2021
bagaimana prospek kehidupan iman Kristiani kita hari ini menuju esok, menuju lusa, menuju tula, dan menuju masa mendatang. Apakah meski di masa muram karena pandemi COVID-19 yang masih meresahkan ini, serta tentunya dalam berbagai masalah kehidupan yang kita hadapi di rumah tangga kita, dalam persekutuan berjemaat kita, bersamanya bersama dengan seluruh masyarakat berbangsa kita, dengan berbagai masalah yang terjadi, kita tetap adalah pribadi dan keluarga Allah yang senantiasa berakar, bertumbuh, dibangun, dan utamanya berbuah di dalam Kristus dan dalam firman-Nya. Untuk itu marilah kita menggali, menelaah untuk memahami nats bacaan kita pada hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, meminjam catatan kecil tentang kota Tesalonika dalam kaitannya dengan kegiatan misioner atau kegiatan misi pekabaran Injil Rasul Paulus di Tesalonika, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 17 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kepada kita bersama, penulis kitab Kisah Para Rasul menginformasikan bahwa Rasul Paulus tentunya didampingi Silas, rekan sekerja pekabaran Injil bagi warga Yahudi di Tesalonika, memulai kegiatan pekabaran Injilnya di Tesalonika di rumah ibadah umat Yahudi, di sinagoge di kota Tesalonika. Dan kemudian Paulus dan Silas juga memberitakan Injil kepada masyarakat Yunani dalam kehidupan sehari-hari yang dipenuhi dengan kesibukan dan dapat diyakini iman percaya, dimenangkan jiwanya untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi orang beriman, menjadi orang Kristen yang percaya pada kebenaran Injil Yesus Kristus. Begitu banyak orang Yahudi dapat diyakinkan, begitu banyak orang Yunani dan perempuan terkemuka kebangsaan Yahudi dan juga berkebangsaan Yunani menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya jemaat Kristen di kota Tesalonika. Kalau kita melihat di rujukan Kisah Para Rasul pasal 17, kita bisa baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Namun jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, sejalan dengan buah pemberitaan atau buah pekabaran Injil Rasul Paulus yang luar biasa lebatnya itu, hingga mewujud pada berdirinya jemaat atau gereja Kristen di kota Tesalonika, muncul atau terjadi pula masalah sosioteologis. Salah satunya, ada beberapa masalah sosial dan teologis yang terjadi melatar belakangi penulisan surat Tesalonika pada tahun 60 sampai dengan 62 Masehi, yakni terus berlangsungnya bahkan semakin maraknya sentimen antikristus, terus maraknya dan semakin hebatnya sentimen anti-Kristen yang dilakukan oleh oknum-oknum pimpinan spiritual Yahudi di Tesalonika. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 17 itu di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9, yakni para ulama Yahudi yang memang sangat membenci Rasul Paulus. Kenapa? Karena latar belakang Paulus yang dulu semasa menjadi Saulus adalah tokoh garis keras, tokoh muda garis keras agama Yahudi yang dibangga-banggakan oleh umat Yahudi karena sikap tegasnya, karena sikapnya yang tidak pernah berkompromi. Saking begitu fanatik militannya membela agama Yahudi dan membenci kekristenan
Sampai-sampai Saulus tidak segan-segan untuk membubarkan kegiatan-kegiatan keagamaan Kristen, merusak tempat-tempat peribadatan Kristen, bahkan menganiaya dan membunuh begitu banyak orang Kristen yang membangkang dan tidak mau menyangkal iman percayanya kepada Yesus Kristus. Sebagai informasi, di usia yang masih belia sekitar 20 tahun, Rasul Paulus sebagai pemimpin muda garis keras Yahudi itu sudah mendapatkan license to kill, lisensi untuk membunuh orang Kristen, maksudnya dimanapun Paulus mau. Dan karena kehebatannya dia sebagai anti Kristus, dia membunuh begitu banyak orang Kristen, merusak begitu banyak rumah-rumah ibadah. Lalu di kemudian hari, nah ini persoalannya, Saulus setelah bertobat berganti nama menjadi Paulus itu pun dinyatakan murtad dan amat sangat dimusuhi para pemimpin dan ulama Yahudi, karena pada suatu ketika Saulus bertobat ketika dia mau membunuh orang-orang Kristen di kota Damsyik. Di gerbang di kota Damsyik dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu kemudian dia menjadi orang Kristen, lalu kemudian dipakai menjadi Rasul Kristus yang justru menjadi pekabar Injil Kristus yang militan, berani mati dalam penginjilan untuk memenangkan banyak jiwa orang Yahudi, dan utamanya orang-orang non-Yahudi, warga Yunani, bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah kelompok garis keras Yahudi senantiasa berupaya untuk mengganggu, mengacaukan, bahkan menghancurkan buah pemberitaan Rasul Paulus yang salah satunya di Tesalonika ini. Selanjutnya, saudara-saudara, mari kita dalami apa yang tersirat di balik yang tersurat dalam nats bacaan kita hari ini. Nats inti atau ayat emas pembacaan kita pada hari Minggu ini adalah pada ayat yang ke-8b, yang tentang jemaat Tesalonika. Alkitab bertutur sebagai berikut: tetapi semua tempat telah tersedia, tetapi di semua tempat telah tersedia tentang imanmu kepada Allah. Artinya di semua tempat telah tersedia kabar tentang kebaikan, tentang keindahan hidup jemaat Tesalonika ini. Bukan hanya di lingkup persekutuan jemaat Tesalonika saja, tapi di semua tempat. Pertanyaannya, mengapa atau apa yang menyebabkan sehingga dalam masalah dan tantangan, bahkan dalam penderitaan karena perbuatan jahat dari para ulama Yahudi yang bersekongkol bekerja sama dengan para preman pada waktu itu, orang-orang jahat pada waktu itu, tapi toh jemaat Tesalonika tetap dikenal kebaikannya oleh semua orang, tetap melakukan hal-hal yang positif dan konstruktif sehingga kebaikan mereka diketahui oleh banyak orang. Jawabnya, pertama, karena walaupun masalah kehidupan terjadi, kemuraman, bahkan penderitaan terjadi, tapi dalam kebersamaan mereka tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Mereka sama-sama berupaya untuk apa? Untuk mewujudkan atau untuk membuat terjadinya secara konkret pertumbuhan iman yang menyebabkan terjadinya pembangunan jemaat, yang menyebabkan terjadinya pengaktualisasian atau pewujud nyataan dari pertumbuhan iman dan pembangunan jemaat, pekerjaan-pekerjaan iman secara intern. Pertama-tama di lingkup jemaat itu, lalu dirasakan juga atau mereka lakukan bagi masyarakat sekitar, sehingga jemaat Tesalonika ini disenangi, diakrabi oleh masyarakat sekitar, oleh masyarakat luas. Mereka dikenal di kalangan masyarakat akan kebaikan serta kontribusi positif dan konstruktifnya bagi kehidupan banyak orang di luar tembok persekutuan bergereja dan berjemaat mereka. Meskipun tentunya
prestasi yang dirasa indah, menyenangkan, dan keindahan persekutuan berjemaat itu pun mengalir sampai jauh dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Banyak orang di sekitar rasakan itu. Itu yang dapat kita simpulkan dari ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Selanjutnya yang kedua, karena jemaat Tesalonika ini setia dan komit untuk sungguh-sungguh menuruti ajaran para rasul dan menjadi penurut Tuhan. Nah, kita baca tadi begitu kesaksian di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dalam penindasan, dalam intimidasi, dalam perlakuan yang tidak baik, jemaat ini tidak kehilangan kesaksian yang indah. Jemaat tidak kehilangan apa-apa yang lalu kemudian dirasa positif, menjadi keteladanan. Mereka teguh mempraktekkan hidup dalam prinsip agar kebaikan hati mereka sebagai orang Kristen diketahui oleh semua orang. Jemaat Tesalonika tidak terpancing untuk ikut berbuat jahat. Jemaat Tesalonika tidak terpancing untuk emosional dalam menanggapi masalah-masalah terjadi. Jemaat Tesalonika menjalankan kehidupan sehari mereka dalam suka dan duka dengan spiritualitas. Nah, ini yang saya mau kasih tahu buat jemaat. Spiritualitas Shema, bahasa Ibrani-nya begitu. Apa itu? Spiritualitas mendengar dan melakukan firman Tuhan. Shema itu dari pertama-tama muncul di Ulangan 6 pada ayat yang ke-6. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah itu esa adanya. Lalu kemudian keesaan itu bukan masalah matematika, keesaan itu kemudian masalah hati. Mengasihi Tuhan, lalu kemudian mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam pandangan banyak orang yang akhirnya sampai juga ke telinga Rasul Paulus bahwa dalam himpitan, dalam tekanan, dalam masalah yang mereka hadapi dari pengacau dan penyesalan jemaat, ternyata jemaat Tesalonika tidak terpancing untuk bersikap emosional sehingga menjadi serupa dengan dunia ini. Mereka tetap bermetamorfosis, mereka tetap bertumbuh dalam proses seperti bermetamorfosis, berproses dari yang tidak baik menjadi lebih baik dan semakin baik lagi. Metamorfosis itu dari ulat ke popok menjadi kupu-kupu, itu terus yang lalu kemudian bertumbuh dalam kehidupan berjemaat di Tesalonika. Ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ketiga, karena mereka menghormati dan menghargai serta bersikap hospitality, ramah, dan sigap untuk mendukung dengan terbuka dan mau untuk bahu-membahu, bergandengan tangan dengan para pelayan khusus yang Tuhan hadirkan dan tempatkan di tengah-tengah jemaat. Para pelayan khusus seperti yang lalu kemudian hadir sebagai Rasul Paulus, hadir sebagai Silas, hadir sebagai pemberita-pemberita Injil lainnya. Mereka membangun keakraban, membangun kekompakan. Mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang masa bodoh, berbuat hal-hal yang sia-sia dan yang tidak berpadangan dengan Injil Kristus, seperti berbantah-bantahan, tidak akur, tidak rukun, atau penuh dengan kecurigaan, kedengkian, serta hidup memelihara akar pahit dalam amarah yang berlarut-larut dan tidak pernah bersumber, tidak pernah selesai dalam waktu yang sampai matahari terbenam, kata firman Tuhan. Itu kita baca di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Nah, saudara, persekutuan jemaat yang dikasih, itulah seharusnya praktek hidup berpelayanan pada masa penantian akan parousia atau kedatangan Kristus kembali, yakni mengerjakan tugas pelayanan dengan aktif, dengan dinamis, dengan kreatif, serta inovatif, tapi dengan kompak dalam kerukunan, dalam kebersamaan. Untuk apa? Menghadirkan shalom, damai sejahtera dan sukacita sesuai dengan Injil Yesus Kristus yang harus diberitakan dengan kata dan perbuatan selama hayat di kandung badan. Sebagaimana tadi ayat yang dikutip dalam nas pembimbing ibadah kita dari surat 2
2 Timotius pasal 4, khususnya pada ayat yang kedua dan ayat yang kedua. Beritakanlah firman, beritakanlah Injil Kristus dengan kata dan perbuatan, baik atau tidak baik waktunya. Kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Seperti yang kita jalani. COVID tidak menjadi penghalang untuk kita kreatif dalam mengkonsolidasi kekompakan, kebersamaan untuk bahu-membahu terus melayani dan beribadah bagi Tuhan. Catatan terakhir, persekutuan yang diberkahi Tuhan. Lantas apa tujuan dari nasihat Rasul Paulus yang dapat kita peroleh sebagai pesan spiritual bagi kita dan keluarga kita, serta pesan spiritual bagi persekutuan berjemaat kita di tempat ini? Persekutuan yang diberkahi Tuhan sebagaimana keteladanan Yesus yang kita hayati dalam masa prapaskah ini. Maka ketika kesusahan dan masalah kehidupan serta masalah dalam berpelayanan mengerjakan tugas suruhannya Tuhan Yesus terjadi, menjadi ada, tiba-tiba mewujud secara konkret di tengah-tengah kita, bahkan menimbulkan ketidakenakan, kebingungan, ketersinggungan, kepahitan, dan bahkan kepedihan. Akan tetapi jangan tanggung jawab pelayanan dikorbankan. Jangan prinsip-prinsip kesesamaan dan kebersamaan itu dikorbankan atau ditinggalkan. Melainkan justru harus tetap komit kita bersama layani, lakukan, laksanakan. Justru problem, tantangan, bahkan pencobaan kita jadikan semacam alarm, semacam sebuah trigger, pemicu untuk membangun kebersamaan yang lebih guyup lagi, kompak lagi, serta lebih menyatu lagi dengan mata iman yang hanya fokus kepada Tuhan Yesus, bukan fokus kepada badai dan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, bukan pada gelombang masalah kehidupan, masalah pelayanan, tapi kita mengkonsolidasi diri untuk bersama-sama memberi pengaruh baik, menjadi problem solving, menjadi pemecah atau menjadi solusi dari masalah kehidupan dan masalah pelayanan, bukan malah ikut arus menjadi pembuat masalah atau membuat problem maker. Nah, persekutuan yang diberkahi Tuhan, izinkan saya mengajak kita mengutip satu bacaan dari bagian surat pastoral umum yang ditulis justru di tengah-tengah kemuraman, kegelapan, kekelaman yang dialami oleh jemaat Kristen abad mula-mula, sebagaimana yang ditulis dalam surat Ibrani pasal 10 pada ayat 38 dan ayat yang ke-39. Ibrani pasal 10 ayat 38 dan ayat yang ke-39. Tuhan bilang begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Itu motivasi di dalam masalah apapun yang mendatangkan kemuraman, kekelaman, bahkan kepedihan dan keperihan. Kita tetap berdiri teguh, tidak goyah untuk mengalami bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jadilah kita tidak sia-sia. Ketika persoalan-persoalan datang, ketika hal-hal yang sakit dan bahkan pedih menghadang kehidupan kita, mari kita memahami dan memaknainya dalam filosofi kerang mutiara dan filosofi mahkoda. Maksud saya begini, bukankah mutiara yang indah kemilau itu terjadi dari pergumulan panjang kerang mutiara untuk menjawab pedih dan perihnya masalah hidup karena kemasukan pasir dalam cangkangnya? Setiap hari dia bergumul. Hasil pergumulan itu kemudian menjadi sebuah
sebuah butir mutiara yang gemilang. Lalu, bukankah nakoda yang baik, bukankah nakoda yang mumpuni dan menjadi kawakan dan ahli dalam bidang kenakodaan terjadi karena seringnya berhadapan dengan ganasnya ombak dan badai samudera ketika menakodai baterainya? Tuhan memberkati kita. Amin. Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Jemaat Tuhan, bersama dengan gereja di segala tempat dan waktu, marilah kita berdiri bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita lewat penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kini mari kita bersyafaat, kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam syukur hati kami atas pemeliharaan Tuhan yang nyata sepanjang 2 bulan yang sedikit waktu lagi akan kami lampaui, bulan Januari dan Februari, yang akan menghantar kami memasuki bulan anugerah Tuhan yang baru, bulan Maret 2021. Izinkan kami di awal syafaat ini
bersimpati dan berempati pada kekasih-kekasih berjemaat kami maupun sesama kami yang membuka lembaran baru di minggu baru ini, namun mereka terbaring lemah dalam sakit yang mereka derita. Tuhan, mereka mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit yang mereka idap. Tetapi ada banyak juga saudara-saudara berjemaat kami, sesama kami, yang dalam kecemasan mereka menghadapi realita hidup ini karena terinfeksi virus corona. Dalam perawatan mereka, isolasi mandiri di rumah, atau di tempat mana secara khusus mereka diisolasi dalam pengawasan para medis. Bapak, kami berdoa untuk mereka, baik yang terpapar oleh virus corona maupun yang sakit bukan karena virus corona. Datang dan jumpai mereka, Tuhan. Anugerahkan belas pengasihan. Jangan Tuhan hanya berdiri di sisi pembaringan mereka, tapi jamah mereka, Tuhan. Usap air mata mereka. Berikanlah motivasi dan kekuatan iman untuk tetap berharap, untuk percaya bahwa Engkau lebih besar daripada segala-gala yang meresahkan dan menggelisahkan. Kalau Kau mau, Kau sanggup untuk merubah segala keadaan kekasih-kekasih kami. Karena itu tolonglah di dalam ketenangan dan keteduhan batin yang Kau beri kepada mereka. Mereka pun mengandalkan Tuhan. Dalam jamahan-Mu kami mohon, Tuhan lepaskan dan sembuhkanlah mereka. Mampukan mereka untuk menyerahkan segalanya kepada kehendak dan kemauan Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dengan segala hal yang dilakukan untuk diri mereka, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang juga Tuhan kasihi dan juga Tuhan selamatkan melalui kuasa darah. Kami berdoa dalam doa ini, Tuhan, untuk juga mereka yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi, karena berbagai hal, utamanya oleh ganasnya COVID-19, sehingga mereka tidak dapat bersama dengan keluarga melepas jenazah untuk dimakamkan seperti biasa. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sekonyong-konyong mereka kehilangan. Tuhan hiburkanlah mereka. Dan berdoa untuk mereka juga yang terdampak ekonomi karena COVID-19. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang di PHK tanpa pesangon yang jelas. Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang diperlakukan tidak adil, korban kejahatan kemanusiaan. Belalah perkara mereka, Tuhan. Bahkan untuk dunia yang menderita, kami mohon Tuhan datang dalam damai sejahtera pertolongan Tuhan. Pakai kami dengan apa yang ada pada kami untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan sejauh yang dapat kami lakukan untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan di muka bumi ini. Kami pun mau datang dalam sukacita kami karena kebaikan Tuhan yang mewujud dalam jawaban Tuhan atas doa-doa kami. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan meluputkan kami dari mara bahaya. Tuhan juga memberikan segala hal yang baik. Usia baru kelahiran, usia baru hidup rumah tangga, kecukupan, sandang, pangan, dan papan.
kecukupan, berkat, dan segala hal yang sifatnya materi kami butuhkan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa dalam doa ini menyerahkan bagian dari keluarga yang tidak bersama dengan kami, Tuhan. Mereka yang jauh daripada kami, atau karena kami ada di tempat kami, karena kami menjalankan aktivitas sehingga kami terpisah jauh dari mereka yang kami kasih. Untuk orang tua kami berdoa, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, kerabat dan adik orang yang jauh daripada kami. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan naungi mereka dengan damai sejahtera dan sukacita, agar walaupun kami terpisah, kami senantiasa bersejahtera dalam pengharapan kami kepadamu ya Yesus, sumber berkat, sumber kehidupan, dan sumber segalanya bagi kami. Kami berdoa untuk pemerintah negara bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, khususnya di lingkungan kami berumah tangga, berjemaat, bergereja. Tuhan naungi dengan hikmat akal budi agar mereka dapat menjalani segala hal dengan baik. Utamanya Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil dan semua staf menteri pembantu. Tuhan berkati. Tuhan berkati upaya pewujudan stabilitas keamanan nasional, regional maupun lokal yang kami butuhkan. Tapi kami mau bersama-sama dengan seluruh anak bangsa kembali bekerja mencari nafkah. Walaupun masih dalam situasi dan kondisi protokol kesehatan yang harus kami taati. Tuhan berkati agar Indonesia Raya boleh senantiasa ada dalam keamanan yang kondusif. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi. Kami berdoa untuk gereja-gereja GPIB, sinodal, mukul maupun lokal berjemaat kami. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu, sehingga walaupun pandemi masih ada di mana-mana, tapi Kau berikan kreativitas, kemampuan kami tetap melayani jemaat dan saling melayani melalui apa yang mampu kami lakukan, seperti perjumpaan ibadah walau secara virtual ini ya Tuhan. Akhirnya dalam keyakinan kami di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan Yesus ada. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami yang mengikuti ibadah. Mari Tuhan hampiri kami satu persatu di tempat mana kami berdoa. Tuhan, mohon letakkan tangan pengurapan di atas kepala kami. Urapilah hidup kami. Urapilah sumber daya insani kami. Perlengkapilah kami untuk dapat menjadi orang-orang Kristen yang sejati, untuk dapat meneladani spirit Shema dari jemaat Tesalonika, untuk dapat meneladani penderitaan Kristus di Via Dolorosa, untuk meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan mempermalukan kami. Sehingga dalam kelengkapan Tuhan itulah, meski ibadah ritual kami sebentar usai, tapi kami dapat mengaktualisasinya dalam ibadah karya, ibadah aktual, ibadah sejati kami masing-masing ya Tuhan. Terimalah rangkaian ibadah kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan pun dengan sukacita memberkati semua kami yang bersyafaat kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami, seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara, marilah memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 79 ayat 13 berkata, "Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba-gembalamu akan bersyukur kepadamu dan untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun." Tuhan memberkati persembahan dan hidup kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hati.
Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Bapa Maha Murah, terima kasih untuk kesempatan memberi di hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian ini dan menolong kami untuk memiliki kepedulian bagi orang lain, sehingga karya-karya hidup kami menjadi berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mempersiapkan akhir daripada ibadah kita ini. Terimalah amanat pengutusan. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera. Wartakan kasih Kristus dalam kata dan karya hidupmu. Mari kita mewartakan dengan hati yang tulus, bawa kabar sukacita yang difirmankan Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja itulah panggilan kita melayani umat-Nya. Mari kita mewartakan segenap firman Tuhan, walau banyak hal rintang, jangan sampai menyerah. Marilah tetap setia memegang kehendak-Nya, kelak kita menerima kehidupan yang kekal. Arahkanlah hati dan pikiranmu senantiasa kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap